saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya berdoa dan harapan saya semua saudara-saudara dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dalam channel ini. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, tolong diberikan subscribe, like, share, komentar, sehingga channel ini terus berkembang dan semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah topik atau sebuah tema sebagai sambungan dari khotbah saya yang berjudul Tetaplah Berdoa. Saudara-saudara, boleh kita membuka Alkitab kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, dan terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan temanya adalah syarat agar doa 4M. Syarat agar doa 4M. Nah, apa itu 4M? 4M itu adalah Tuhan mendengar, memperhatikan, menerima, dan menjawab doa kita. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu saudara-saudara boleh mendengar khotbah saya tentang 4M ini dengan tema Tetaplah Berdoa. Nah, saudara-saudara, bagaimana ya? Apa syaratnya agar doa kita, apa syaratnya agar seruan kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikannya, Tuhan menerimanya, dan Tuhan menjawab doa kita. 4M. Syarat yang pertama agar doa kita didengar oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan dijawab oleh Tuhan. Menurut Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah hati yang bersih. Ayat 18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Penghalang terbesar dan terutama Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan tidak memperhatikan, tidak mendengar, tidak menerima, dan tidak mengabulkan doa kita ialah dosa. Pemazmur dengan jelas mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, seandainya ada dosa dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar doaku, tidak mau mendengar teriakku, tidak mau menjawab permohonanku, tidak mau mengabulkan, tidak mau memperhatikan doaku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ada kebencian dalam hatiku, ada dendam, ada iri, ada dengki, ada akar pahit, ada luka, ada sakit hati, ada kekecewaan, menyimpan kesalahan orang lain, ada dendam, dan berbagai kejahatan, berbagai dosa yang ada di dalam hati manusia. Semua itu menghalangi jawaban doa kita dari Tuhan. Tentu Tuhan tidak mau mendengar doa kita, tidak mau memperhatikan doa kita, tidak mau menerima doa kita, apalagi tidak mau menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23 berkata, kata Yesus, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, timbul percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Semua hal-hal itu jahat dan ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Dosa-dosa yang tersimpan di dalam hati inilah itu yang membuat Tuhan tidak akan mendengar dan menjawab doa kita. Apabila saudara ingin doanya didengar oleh Tuhan, diperhatikan, diterima, dan dijawab oleh Tuhan, pastikan hati Anda bersih dari segala kejahatan atau dosa. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, mulut yang bersih. Ini syarat yang kedua agar doa kita 4M, yaitu harus memiliki mulut yang bersih. Pada ayatnya yang ke-17 Mazmur 66 ayat yang ke-17 dikatakan, kepadanya, kepada Tuhan aku telah berseru, aku telah berdoa dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Mulut yang bersih, saudaraku, bukan berarti tidak ada kotoran, habis gosok gigi. Itu memang penting. Tetapi mulut yang bersih yang dikatakan di sini adalah mulut yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Mulut yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa mulut yang bersih dan mulut yang berkenan kepada Allah ialah mulut yang penuh dengan kata-kata pujian, penuh dengan nyanyian, penuh dengan sanjungan, penuh dengan pengagungan dan ucapan syukur kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya yang besar, dahsyat dan ajaib. Itulah mulut yang bersih. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-8 berbunyi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Yaitu mulut yang bersih adalah sepanjang hari. Di dalam mulutnya ada perkataan-perkataan, ada ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan. Ini syarat yang kedua. Tuhan mendengar, memperhatikan, menerima dan menjawab doa kita ialah apabila kita memiliki mulut yang bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Yaitu tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata sembrono keluar dari mulut kita setiap hari. Tidak ada ucapan-ucapan yang menyakiti, yang melemahkan, yang menjatuhkan orang lain. Tidak ada kata-kata makian, tidak ada kata-kata hujatan, fitnah, dan kata-kata sombong keluar dari mulut kita. Tidak ada kata-kata kutuk, tidak ada kata-kata gosip, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan keluar dari mulut kita. Apabila saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara ingin doamu dijawab oleh Tuhan, maka mulai sekarang, mulai saat ini sementara engkau mendengar firman Allah dan seterusnya, gunakanlah kata-kata yang baik. Pakailah mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang benar, mengucapkan hal-hal yang jujur, mengucapkan kata-kata yang memberkati sesama, meneguhkan sesama, membangun sesama, dan mempermuliakan nama Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada istilah berkata bahwa mulutmu adalah harimaumu. Artinya bahwa mulut kita, dengan mulut kita diberkati. Dengan mulut kita juga kita tidak diberkati. Dengan mulut kita akan mendapat sesuatu yang baik. Dengan mulut juga kita akan mendapat sesuatu yang buruk. Bahkan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 di sana dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apabila saya dan saudara, apabila Anda sementara mendengar firman Tuhan ini ingin melihat hari-hari yang baik, setiap hari yang baik bagi saudara, hari penuh kemenangan, hari-hari yang penuh keberkatan, hari-hari penuh kebahagiaan, hari-hari penuh kesukacita, hari-hari yang penuh dengan kenikmatan, penuh berkat-berkat Tuhan, doa-doanya dijawab oleh Tuhan, maka marilah gunakanlah mulut kita, mulut saudara, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, berkualitas, positif, memuliakan Tuhan, sekaligus itu memberkati banyak orang. Haleluya. Syarat yang ketiga
adalah perbuatan yang bersih. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 dalam Mazmur 66 di sana dikatakan menjelaskan perbuatan-perbuatan bersih yang disukai oleh Tuhan dari seorang pemazmur. Di situ dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan orang-orang yang doanya didengar, diperhatikan, diterima, dan dijawab oleh Tuhan. Apa itu perbuatan bersih? Di dalam ayat-ayat itu dijelaskan yang pertama, perbuatan yang bersih adalah mengajak orang-orang untuk beribadah atau untuk memuji Tuhan. Ini adalah merupakan salah satu perbuatan bersih yang disukai, yang disenangi oleh Tuhan. Misalnya dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua Mazmur 66 dikatakan, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah, muliakanlah namanya, muliakan dia dengan pujian dan seterusnya. Artinya mengajak seluruh orang, hai seluruh bumi, mari datang kepada Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Dengar baik saudaraku, di luar sana mungkin ada banyak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, bahkan salah satu mungkin dari antara keluarga kita. Mereka sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam dosa. Tugas Anda dan tugas saya, tugas kita adalah mengajak mereka kembali ke jalan Tuhan, mengajak mereka supaya mereka kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan itu adalah perbuatan yang bersih, yang menyenangkan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud berkata di dalam Mazmur 122 ayat 1 berkata, aku bersuka cita, kata Daud, ketika ada orang berkata kepadaku, oh mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita bertobat, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, mari kita memiliki perbuatan yang bersih. Ajak saudaramu, ajak keluargamu, ajak teman-temanmu, ajak sahabatmu, ajak siapa saja untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Perbuatan yang bersih berikutnya dikatakan adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan bersih yang dimaksud selanjutnya ialah yang disukai oleh Tuhan adalah seseorang yang menceritakan, yang mengabarkan, yang mengumandangkan, yang memproklamirkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang kelima di dalam Mazmur 66 dikatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberang sungai, dan seterusnya. Silakan meneruskan membaca ayat-ayat itu. Ini merupakan mujizat Tuhan atas orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka menyeberang laut Teberau, yang lalu ketika mereka menyeberang, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Ia membelah laut Teberau itu, terbelah menjadi dua, dan orang-orang Israel berjalan di tengah-tengahnya di tanah yang kering. Nah saudaraku, dan dikatakan ini adalah perbuatan-perbuatan Allah kita yang ajaib. Allah kita hidup dan Allah kita kekal selama-lamanya. Tidak ada seperti Dia dan tidak ada Allah selain Dia. Ini yang kita ceritakan kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, mengenal Kristus, mengenal Dia sebagai satu-satunya keselamatan, sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, sehingga banyak orang diselamatkan dan mengenal Tuhan. Janganlah kita malu menceritakan tentang Allah kita yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa itu kepada orang lain, kepada siapa saja, karena ini adalah perbuatan yang bersih yang disenangi oleh Tuhan. Banyak orang di luar sana yang belum mendengar tentang Yesus Kristus, tentang Injilnya, tentang firman-Nya, tentang karya-karya penebusannya dan penyelamatan yang dilakukannya bagi umat manusia. Saatnya mari kita berbagi kabar baik, berbagi cerita baik
kepada orang lain, agar mereka juga mendengar Injil, percaya kepada Yesus, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan sehingga mereka diselamatkan. Dan perbuatan yang bersih yang terakhir ialah beribadah kepada Tuhan. Perbuatan bersih, yaitu yang menyenangkan Tuhan, adalah orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 Mazmur 66 dikatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku, ya, pada waktu aku susah. Ibadah sejati tidak terbatas pada dinding atau tembok gereja. Ibadah sejati adalah totalitas kehidupan kita. Ibadah sejati ialah mempersembahkan tubuh, hati kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita menghadap Tuhan bukan lagi dengan korban bakaran, bukan lagi dengan korban sembelihan, tetapi korban tubuh kita, pekerjaan kita, karya-karya kita yang setiap hari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, sebab itu adalah perbuatan yang bersih, perbuatan yang menyenangkan dan yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, syarat agar doa kita 4M, yaitu hati yang bersih, mulut yang bersih, dan perbuatan yang bersih. Lakukan firman Tuhan ini, maka kita akan menerima mukjizat daripada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.